Bagaimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Tentunya anak-anak pada pagi hari ini tetap sehat selalu dan tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali anak-anak dengan Bu Laras. Untuk hari ini Bu Laras akan mengajar Al-Quran. Kemarin anak-anak sudah mempelajari atau sudah membaca dan menghafalkan surat Al-Asr. Nah, untuk hari ini Bu Laras juga akan mengulang kembali surat Al-Asr. Nah, Bu Laras di sini akan mengajarkan kandungan ya, isi kandungan surat Al-Asr. Nah, apa sih isi kandungan dari surat Al-Asr itu? Nah, coba anak-anak dilihat semua ya anak-anak ya. Mari kita pelajari sama-sama ya. Isi kandungan surat Al-Asr ayat yang pertama itu ya, isinya itu menjelaskan bahwa Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihi salam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Itu kejelasan dari ayat yang pertama. Untuk ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian apa? Ya ini rugi dan binasa. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal yang soleh, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, tabah menghadapi musibah dan malapetaka. Nah, ketiga ayat ini ya sudah dijelaskan isi kandungan dari ayat 1, 2, dan 3. Ya, Bu Laras sudah menjelaskan satu persatu dan anak-anak pahami dulu apa sih isi kandungan dari surat Al-Asr. Nah, ini dari ayat 1, 2, 3 anak-anak pahami dulu. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham semua? Ya, oke, untuk selanjutnya. Nah, kemarin sudah anak-anak membaca surat Al-Asr dan menghafalkannya. Nah, di sini di bawah ini ada rangkumannya ya, ringkasannya ya. Yaitu 1, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surat ke-103 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Apa anak-anak? Surat Al-Insyirah. Kita ulang lagi. Surat Al-Asr itu ada berapa? Ada 3. Nah, merupakan urutan surat yang ke-103 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Yang kedua, surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Al-Asr artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Nah, ini rangkuman atau ringkasan dari surat Al-Asr. Nah, apa hikmahnya? Oh, ini ada hikmahnya, anak-anak bisa anak-anak lihat ya.
Di sini hikmahnya 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, hikmahnya manfaate. Ya, 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, maksudnya nih gimana? Masih muda, anak-anak harus rajin belajar, rajinnya beribadah. Ya, sebelum waktu datang tuamu, ibadahnya harus tepat waktu. Terus yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya, ibadahmu, perbuatanmu yang baik, sholatmu itu harus tepat waktu selagi kamu masih sehat, sebelum kamu sakit. Nah, yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Nah, itulah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, hikmah atau manfaat dari tadi yang dimaksud dari surat Al-Asr. Nah, kamu pahami semuanya ya anak-anak ya. Nah, di sini masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, sebelum kamu sibuk, biasanya orang yang sibuk ya itu anak-anak kalau ibadahnya kadang ada yang malas, nanti dulu pekerjaannya kalau sudah selesai. Nah, itu sudah sibuk, terus tidak meluangkan waktunya untuk beribadah, dia lupa. Nah, hidupmu sebelum datang matimu. Nah, selagi kamu masih hidup harus giat dan rajin untuk beribadah tepat waktunya. Enggak boleh waktunya diulur-ulur nanti. Anak-anak kesenangan melihat film anak-anak kartun, anak-anak lupa diri. Ya, lupa diri. Terus waktunya nanti sampai waktunya habis. Terus disuruh ibu sholat. Oh iya bu, saya lupa. Nah, itu namanya anak mengulur-ngulur waktunya. Nah, makanya selagi anak-anak diberi kesehatan dan masih diberi hidup yang masih panjang, ya, maka anak-anak harus rajin beribadah tepat waktu. Kalau anak-anak mendengar azan harus lekas-lekas mengambil air wudhu dan sholat. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada untuk ayo berlatih. Ya, anak-anak saya kasih 4 soal. Di sini apa artinya lafal Al-Asr? Terus yang kedua, jelaskan maksud isi kandungan surat Al-Asr ke-1 ya, ayat yang ke-1. Terus yang ketiga, innal insana lafi khusr. Ini menjelaskan tentang apa? Ya. Terus yang keempat, siapa saja orang-orang yang tidak akan merugi menurut surat Al-Asr. Nah, anak-anak, saya cukupkan di sini pelajaran Al-Quran ya, jangan sampai bosan-bosannya ya anak-anak ya. Kita tidak boleh bosan, kita harus tetap belajar dan belajar. Nah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, mari Bu Laras akan memberi pelajaran untuk selanjutnya. Untuk ini Bu Laras saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.